market di luar Bali itu kesupport sama pengorbanan Bali nih. Karena Bali sudah berkorban mencari-cari kayak apa nih yang terbaik, cara terbaik. Nah, nanti kita yang teman-teman di sini tinggal kurang lebih mengcopy aja, menduplikat. Wah, medianya ini yang bagus, paparnya begini, packagingnya begini, ya kita tinggal ikutin aja. Iya. Janganlah kita jadi customer nanti. Betul. Maksudnya kalau bisa kita tetap jaga tanaman itu supaya ada di tangan kita. Mungkin yang kita jual lebih ke taniannya, ke anakannya, jangan induknya yang kita lepas. Betul. Kasihan juga, sayang juga di luar orang-orang semai spora berharap mendapat yang kayak kita punya, sedangkan di alam kita udah ada gitu. Tinggal kita kembangin aja jadi lebih besar. Karena ada kelas Willingky, aku mau cari Willingky yang unik, dia akan mencari. Terus nomor 2, kita bisa tahu nanti siapa yang jaga. Maksudnya kita tahu siapa yang punya. Terus nomor 2, kita bisa angkat Willingky dan nanti pemenang-pemenang Willingky-nya juga bisa. Ya mungkin kita bisa bantu Pak. Bisa bantu ya, bisa support lah. Halo semuanya. Ini hari terakhir kita di Jakarta. Kemarin malam kita udah loading out dari Flowey sekitar jam 4:30 kita sampai sini. Saya mau kenalin, inilah yang menemani kita, memfasilitasi kita selama di Jakarta. Mungkin anak pelatih nggak asing sama beliau. Beliau. Kenalkan diri dulu. Halo, namaku Martin. Sebagai penghobi pelatih serium aja dari Jakarta. Ya, terima kasih udah memberikan tempat, membuat kita tidak menggembel di Jakarta, teman-teman semua. By the way, teman-teman di Bali itu semua ditampung di rumahnya Om Martin selama kurang lebih 8 hari. Udah 8 hari ya? Nggak ada rasa ya? Dari H-0, H0 Flowey sampai sekarang. Kemarin kita loading out sampai malam karena pelatih pantas. Packingnya ya? Iya. Kita mau tanya nih Om, sebelum kita mengarah ke juara dan tentang Bali dulu nih. Tentang Bali, tentang anak-anak Bali di sini. Agak rusuh nih. Pagi-pagi rusuh. Enggak lah. Halo, enggak ya? Enggak lah. Om gimana teman-teman di sini? Kompak anak-anak Bali itu. Mungkin itu kali ya, kalau misalnya mau ikut event-event di luar pulau, di luar kota, kayaknya kalau nggak kompak, susah ya. Maksudnya ngelihat Popland gini bisa semua jadi satu gitu, kerja bareng, support semua. Acara lancar, loading in lancar, loading out lancar, walaupun capek banget ya. Mau lepas ya? Tapi ya bagus sih ngelihat semangatnya, kekompakannya. Terus kalau ngobrolin tentang, kan Om Martin ini sama saya ini dari kemarin tuh ngobrol tentang pelatih serium, dan akhirnya Nggak ada bosen ya? terbukti kita ngomongin pelatih serium dari pagi sampai malam, pagi sampai malam, dan terbukti di Flowey kemarin hampir 100% boot, enggak sih 100%, hampir 80% boot itu ada pelatih seriumnya. Menurut Om Martin, indikasi apa sih? Ada indikasi apa? Ada indikasi tertentu nggak? Kalau aku lihat sih dari semuanya, ngobrol sama teman-teman di Flowey sih, penghobi atau orang yang melihat ada keindahan di pelatih serium tuh meningkat lah. Maksudnya dalam artian ngelihat semua orang tuh bukan shift ya, mereka tetap yang main arrowhead, tapi mereka menambah pelatih serium, karena pelatih serium itu kan kalau dari cara merawat kita dengan digantung-gantung gini, nggak mengambil tempat yang udah ada nih, maksudnya tidak saling mengganggu. Jadi kayak apa ya, kamu punya arrowhead di bawah, punya tanaman lain di bawah, di atasnya tetap masih bisa pelatih serium. Jadi ya intinya tidak saling mengganggu. Tidak saling mengganggu, jadi itu juga tidak maksudnya tidak merugikan lah dalam artian space aja gitu. Jadi mungkin itu juga yang support
berkembangnya market pelatih serium yang aku lihat. Samping itu pas Chloe kan kita juga adain kelas mounting. Iya, Habis itu gimana caranya merawat. Itu jadi lebih kayak interaktif apa namanya show gitu loh. Iya, By the way kalau Chloe itu banyak sih yang bilang yang duluan ikut. Kita kan Popland baru pertama kali ikut nih di Chloe. Katanya sekarang tuh jauh animonya lebih besar ya. ya, Dalam tanda kutip. Padahal kecenderungan harganya nggak seperti gila seperti dulu kan. Cuman sekarang lebih adjustable, apa namanya, ada adjustment harga, tapi animonya meningkat. ya. Terus kontestan Platiserium yang lain-lain juga tetap meningkat ya. Dan makin bagus. Ya. Maksudnya mereka sudah aware pelatih serium itu kalau dirawat bisa sebagus apa. Jadi akhirnya sekarang mereka juga, kita udah bisa lihat lah quality secara overall tuh Ya. meningkat semua. Terus harga yang nggak terlalu jauh atau nggak terlalu mahal juga bikin peminat pelatih juga menambah. Juga sebenarnya kalau kita sih pengenalan Platiserium itu nggak bisa langsung kayak yang ini nih harga 30 juta nih. Ya, tetap Sebenarnya tetap harus ada lah yang step up-nya atau entry levelnya lah. entry level ya kayak ya 200, 400. Mungkin di bawah 1 juta lah ya. Di bawah 1 juta kayaknya itu entry level yang paling oke sih Iya. untuk dunia tanaman. Dan ngomongin masalah kontes, sebenarnya sih saya agak was-was karena kan keterbatasan lahan yang diberi oleh panitia tanda kutip untuk tanaman, menaruh tanaman karena kan pertama kali datang itu kita agak kewalahan tuh. Iya. By the way, ada terima kasih buat teman saya mungkin nggak bisa saya sebut namanya yang sampai mau bukain kita ballroom. Iya. Buat simpen tanaman-tanaman kontes dari Bali ya. Itu sampai saya buat bukain ballroom satu ya buat teman-teman di Bali. Ya tanamannya nggak kemana-mana gitu. Nggak rusak, nggak jauh. Sampai security-nya kocar kacir. Jadi terima kasih buat teman kita yang nggak bisa kita sebut. Cuman banyak banget bantuan-bantuan yang kita terima di Jakarta, Support lah ya. supportnya. Terus inilah ayo kita makan, ayo kita makan gitulah. Itu sebuah apresiasi buat kita yang dari jauh, yang dalam tanda kutip kita takut juga nih kalau di sini tuh kita apa namanya harus kemana ya sedangkan kenyataannya kita sampai kewalahan waktu untuk menemani atau menerima undangan dari Teman-teman ya. Banyak banget yang support ya. banyak banget. Terima kasih buat teman-teman di Jakarta, Bu Martin juga keluarganya juga udah terima kita di sini, datang jam 3 pagi, jam 4 pagi masih oke lah, wawawiwi sampai jam 3 pagi. Nah, kita ngobrolin kontes nih sekarang. Kontes di samping ketakutan tanaman kontes tadi, kontes Platiserium nasional nih di Chloe. Iya. Juaranya mostly diborong orang Bali, walaupun satunya agak nyelip satu nih. Nyelipnya diambil sama Om Marvin. Nah, sebenarnya sih ada behind the scene kenapa ada apa namanya penilaian. Nah, mungkin kita nggak bisa show up di kamera, Di vlog ya. di vlog. Cuman ya menurut Om Martin nih, pertarungan saudara di Jakarta yang tanda kutip ini akankah terjadi terusan bisa seperti ini? Apakah ada apa namanya rotate bakalan seperti yang kita obrolin tahun 2 tahun ke depan? Kalau aku rasa ya dengan kontes yang ada di Flow ini, yang aku lihat arahnya tuh akan ke memberikan dorongan atau push ke teman-teman yang lain yang mungkin rawatannya masih let's say kurang, nge-push mereka jadi wah mungkin tahun depan nih bisa lebih bagus nih. Karena kalau aku lihat banyak teman-teman yang akhirnya bukan kesel ya, lebih ke arah
terpacu gitu. Kayaknya tahun depan bisa deh aku rawat kayak gitu. Kayak kemarin kita ngobrolin, ini buat tahun depan nih, ini buat Ya, tahun depan nih. ini buat tahun depan aku rawat, buat tahun depan aku rawat. Karena pleti itu kan tanaman lambat ya tuh. Maksudnya cooking. ya slow cooking, slow growing, marketnya slow cooking, tanamannya slow growing. Jadi ya memang butuh waktu ya. Maksudnya ya paling yang bisa orang lakuin kalau memang mau cepet ya beli tanaman jadi untuk kontes. Tanaman jadi pun kalau bisa dirawat dengan baik akan Ya, tetap perform, tapi kalau misalnya tanaman itu di tangan yang salah pun juga tetap amburadul tetap juga. akan drop juga. Ya. Tapi menurutku kalau di sini itu lebih, nah kita berkembang di Bali kan udah hampir 4 tahun lah ya, Ya. 4 tahun belakangan ini. Cuman menurut saya pribadi itu ketika kita sudah bawa culture mountingan, culture rawatan, langsung ke Papan. sini papan, habis itu framing, itu bakal jadi kayak shortcutnya orang di sini, kayak lebih cepat untuk gini loh caranya mounting yang bagus. Ya, gitu. aku ngelihat di Bali itu kan istilahnya bukan berkorban ya, istilahnya apa ya? Bali itu sudah menjadi pionir Ya, dalam artian mereka mencoba, wah mountingan gini hasilnya gini, papan begini, looks-nya begini, pakai media ini tanamannya begini. Jadi kalau aku lihat market di luar Bali itu kesupport sama pengorbanan Bali nih. Karena Bali sudah berkorban mencari-cari kayak apa nih yang terbaik, cara terbaik. Nah, nanti kita yang teman-teman di sini tinggal kurang lebih mengcopy aja, menduplikat. Oh, medianya ini yang bagus papannya begini, packagingnya begini. Ya kita tinggal ikutin aja. ya. Dan akan berimbang di 1 tahun ke depan dan 2 tahun ke depan. Sebenarnya yang kebetulan kan Om Martin juga jadi kurator. Kita juga kemarin menilai lumayan agak pusing kalau di hybrid. Kita kan udah sering lihat tanaman-tanamannya, Iya. siapa-siapa aja yang maju, juara-juaranya siapa tuh. Tinggal menunggu momen dia naik atau dia nggak naik, segitu aja kalau Platycerium. Iya. Cuman ketika ngobrolin spesies, itu tuh kan Banyak banget ya. apa namanya, banyak tuh, banyak mix, terus dan aneh-aneh bentuknya, Iya. kayak apa namanya Redley yang digantung isi Iya. habis itu di pot, itu sebuah penilaian baru dan berbeda culture penilaian. Iya. Itu yang mesti kita adjust. Tapi menurut saya 1 tahun 2 tahun ke depan bakal lebih pusing. Iya. Karena bakal makin tight tuh, nilai-nilai makin beda-beda Iya, tipis itu beda-beda sangat tipis. dinilai. Betul. Karena mungkin sekarang yang bisa ngerawat let's say 10% dari peserta, mungkin tahun depan 30-50% peserta semuanya bisa rawat dengan maksimal dan seiringnya waktu makin banyak. Tahun 2 tahun lagi mungkin sekarang mereka baru bangun nih plety wall atau plety corner. Mungkin setahun 2 tahun lagi bakal jadi ada contest wall atau Iya. plety contest wall, contest corner. Ya, exhibition atau apa Exhibition. ya, rame. Kita juga sempat ngobrol-ngobrol sama beberapa teman-teman di sini, katanya udah mulai nih ada gathering, ada kontes kecil-kecilan. Di Bali masih konsisten, cuman sepertinya harus sedikit diregulasi biar terlalu. Itu mungkin ya yang kurang ya, regulasinya untuk mengatur standar penilaian tanaman kontes tuh. Ya, mesti kita obrolin sih. Mesti dirembukin lah dari segala pihak, kita minta feedbacknya, kita lihat reaksinya, arahnya kemana, yang terbaik apa. Betul. Dan mungkin ada tambahan penilaian Ya, atau mungkin pengurangan apa namanya kolom penilaian kan Ya. selalu ada. Dulu itu pertama kali kontes agak sedikit ruwet karena ada 2 poin yang dibahas dengan penilaian sama, daun fertil dan daun steril. Jadi itu lebih ruwet lagi, lebih banyak ya. penyebaran, Lebih detail ya. lebih detail. Apakah itu kita akan balikan lagi ke kontes nasional untuk mendapat nilai yang tanda kutip pas atau enggak gitu. Jadi kita obrolin lah bareng-bareng sama lo juga Mas. Cuma so far kalau menurut aku dengan beragamnya cara penilaian, cara penjurian, menurutku nggak apa-apa sih.
Karena aku lihat lebih ke arah ya biarinlah explore dulu Ya, cara yang terbaik apa benar. untuk ngelihat apa yang paling penting cara penilaian pelatih serium. Mungkin ya ini kan termasuk baru ya tuh. Nah, Di Bali udah berapa tahun kontes pelatih kontes itu serium berjalan? pica 2021. 2022. Iya. 2022 kontes awal pertama kali. Iya. Maksudku ya ini waktunya kita bikin kesalahan lah, explore, bikin kesalahan nanti dari beberapa cara yang kita coba, kita lihat yang paling bagus apa. Betul. Kita juga udah membuktikan sih buat yang ragu-ragu. Bisa nggak nih tembus 50? Bisa nggak nih tembus 60? Akhirnya Kemarin berapa? 76 ya, 77. 70 something lah. Aku nggak ngitung, cuman karena pelatihnya aja 25, terus isinya bolak-balik, terus isi untuk pelatih rindu dan gantung, kayaknya tembus 70 something. Dan pelatihnya itu, nah, ngomongin kurator nih. Iya. Sekarang kan kita bisa ngobrolin nih, kurator tuh kayak apa namanya, mengkurasi tanaman. Iya. Nanti seandainya apa namanya mengkurasi tanaman itu lebih banyak lagi, kita nggak ngomongin hybrid spesies sih, tapi kan tentang nanti bakal ada tambahan Kelas ya, atau pembeda lah. beda lah. Mengkurasinya nih, kita nggak ngomongin jenis tanaman, tapi kan bentuk tanaman lagi. Iya, atau ID Crop ya. fertile. Apa namanya white frond kayak di Bali itu. Apakah mungkin nggak ada kontes nasional yang berada lima jenis, Kelas. 5 kelas dan free for all gitu. Sekarang kan lebih ke free for all ya, Iya. tapi 5 kelas. Karena kita kalau sekarang ini di Flowy kita concernnya lebih kalau kita terlalu Banyak kelas. banyak atau terlalu ruwet bikin kelas di suatu event nasional yang baru pertama kali, kita kan takut terlalu Strike. ya bingung lah juga peserta nih, pelatihku masuk ke bagian mana, kemana. Menurutku kayak gitu harus kita pelan-pelan gitu masuknya. Apalagi nasional kan, kita harus pengenalan ke banyak pihak, kemana-mana. Kalau dari sisi kurator sih, sebenarnya nggak perlu ya. Maksudnya nggak perlu banyak. Kan yang penting dia mengerti dalam artian kayak ini masuk kemana. Nanti judgement itu jadi cepat gitu. Ya, Maksudnya dengan berjalannya waktu dia tahu, oh ini strong fertile, masuk ke sini. Atau yang mungkin ada kelas apa kayak di Bali Giant, Linky atau apa. Lebih ke kalau menurutku sih lah nanti jatuhnya lebih ke kayak karya seni ya. Setiap tempat itu kan punya karya seni sendiri, culture sendiri, Cara sendiri. cara sendiri. Jadi kayak di Bali itu kan kemarin ada yang bawa perak, ukiran Bali dan lain-lain. Terus kemungkinan ketika sudah melihat itu orang-orang di Jogja, orang-orang di Malang, orang-orang di Jakarta bakal bawa culture-nya mereka Ya, sendiri. akan mencoba dengan cara mereka sendiri. Mungkin pakai anyaman, pakai batik sampingnya, gitu-gitulah, ukiran Jepara. Itu menurut Om Martin bakalan menambah sebuah apa sih keberagaman. Ya, menurutku ya memberikan apa ya, taste yang berbeda-beda lah. Maksudnya kamu lihat nanti kelihatan nih, oh pelatih ini mungkin dari Bali atau ngelihat ini dari Jawa. Itu unik sih menurutku. Cuman kalau dari segi penilaian, aku bukan juri. Cuman maksudku dari segi penilaian, jangan sampai nilai-nilai ini menarik kita jauh dari tanaman itu. Maksudnya at the end of the day yang kita lombakan kan tanamannya. Maksudnya mungkin nilai itu nggak usah yang terlalu signifikan dari proses penjurian. Itu cuma support aja, support nilai gitu. Makanya kemarin itu cuman kita kasih sedikit presentase di framing. Karena framing itu tidak membantu tanaman cepat besar atau apa namanya membantu pertumbuhan lah intinya. Dia cuman membuat looks-nya lebih bagus, cuman lebih komplit ya. Lebih komplit. Ketika kita ngomongin tanaman kontes dan tanaman rumahan, itu framing tuh penting banget. Ketika di-upload lah, di showing lah ke teman-teman banyak. Terus jadi kayak media, culture berbeda. Sekarang Martin buat papan nih.
ini papannya sold out terus nih. Susah kan, dapat 100 sold out, 100 sold out. Terus Padahal simple ya. iya, sebenarnya kalau dipikir-pikir semua orang tanda kutip bisa buat. Ya. Cuman kan balik lagi, itu tuh signature. Ya berarti ya signaturenya papan seperti ini dengan lewat yang seperti itu. Jadi orang tuh udah aku beli di Mapletti ya deh. Itu. Mungkin sama yang di tempat yang di Bali tuh, aku pengen beli kayu ukir di sini aja deh. Ya. Kayak gitu bawahnya. Jadi ini lebih ke signature yang dimana sudah dibuild sama Om Martin bahwa standarku papan ini loh. Iya. Jadi orang yang mau ikut ya harus pakai standarnya Mapletti dengan papan seperti ini. Kalau aku sih papan ini ya, aku seneng karena simple. Jadi dalam artian pada saat kita mounting tanaman, ya kayak aku bilang lagi tadi balik, tanamannya yang kelihatan gitu, Ya, yang keangkat. Ya, Karena ya. papannya saking simpelnya, betul. si tanaman itu tidak terganggu. Not still the show lah. Iya, sebenarnya. jadi ujung-ujungnya at the end of the day, supaya tanaman itu lebih pop aja, lebih kelihatan gitu. Ini simpel sih. Ini apa namanya, papan yang paling simpel yang akhirnya membuat saya tanda kutip pengen membeli. Dulu kan saya tuh apa namanya suka papan yang harus beranak, Ya. nggak suka yang single pen gitu loh, maksudnya single papan gitu, nggak suka karena susah bahkan dapat anak Ya. Tapi setelah melihat papan ini, ya udah deh, saya suka nih. harus saya punya 1 5 biji gitu. Dan ngomongin tentang papan tidak terlepas dari perform tanaman. Iya. Kemarin itu saya dengar ada beberapa platycerium lokal, platycerium Wilinki, banyak yang nawar dengan harga yang fantastis. Menurut Om Martin, sudah saatnya kah, sudah stepnya kita kah ngasih tanda kutip simbar lokal nih, tanda kutip nih ya, simbar lokal ke dunia dan kita proud dengan harga yang fantastis. Iya sih, karena menurutku platycerium yang paling terkenal atau paling diangkat dari Indonesia itu kan Wilinkia ya. Dengan keanekaragaman Wilinki yang kita punya, banyak Wilinki itu yang bentuknya aneh-aneh. Betul. Maksudnya dalam artian sangat dicari, sangat diinginkan sama orang-orang luar, bentuknya, karakternya, dan segala macam. Kalau memang cuman ada di sini, maksudnya di Indonesia, terus kita yang punya, ya menurutku harus dijaga sih. Maksudnya dalam artian ini kan hasil alam kita ya. Betul. Jadi jangan takut kasih harga gitu, maksudnya nggak boleh kita janganlah kita jadi customer nanti. Betul. Maksudnya kalau bisa kita tetap jaga tanaman itu supaya ada di tangan kita. Mungkin yang kita jual lebih ke taniannya, ke anakannya, jangan induknya yang kita lepas. Betul. Kasihan juga, sayang juga di luar orang-orang semai spora berharap mendapat yang kayak kita punya, sedangkan di alam kita udah ada gitu. Tinggal kita kembangin aja jadi lebih besar. Saya tuh setahun yang lalu sempat diomongin sama, kita ngobrol, tuh ngapain sih jual murah Wilinki tuh, Wilinki bagus tuh, Wilinkinya bagus tuh gitu-gitu kan. Jadinya terbukti di tahun ini beberapa Wilinki tuh meledak ya. Beberapa Wilinki itu kayak dapat posisi yang memang aku harusnya di tahta ini nih gitu. Ya. Dan mungkin 2023, 2024 itu cenderung lebih ke nyari Wilinki, tapi yang nyari yang aneh-aneh. Feelingku bakalan ke situ sih. Iya. Siapa punya apa, pasti itu anakannya. Wilinki itu kan dibilang apa, platycerium dengan 1000 muka ya, 1000 face. Menurutku salah satu cara untuk support Wilinki itu mungkin dengan bikin kontes ya. Ya. Maksudnya dengan kelas Wilinki Kelas gitu. Wilinki. Karena kadang-kadang kalau kita cuma bikin kelas species, nanti cuma yang isi pasti
at the end of the day mostly bakal Wilinki. Iya. Mungkin kalau itu digeser, dipindah dengan kelasnya sendiri, kita juga bisa mencari Wilinki yang bagus. Maksudnya dalam artian orang-orang akan mencari. Ya. Karena ada kelas Wilinki, aku mau cari Wilinki yang unik, dia akan mencari. Terus nomor 2, kita bisa tahu nanti siapa yang jaga. Ya. Maksudnya kita tahu siapa yang punya. Terus nomor 2, kita bisa angkat Wilinki dan nanti pemenang-pemenang Wilinkinya juga bisa Ya mungkin kita bisa bantu Pak. ya, bisa support Ya. lah. Karena mencari Wilinki yang mutasi itu nggak segampang kalian ngambil Wilinki di jalan. Ya, prosesnya lama. Prosesnya lama. Ini saya tekanin di mana-mana di live sama Om Martin juga ngobrol-ngobrol, nggak bisa kalian ambil terus kalian jual sebagai Wilinki mutasi. Ingat, apalagi mengambil sekarang banyak sekali orang kehilangan Platycerium. Ya. Tapi Tanda baik kayaknya ya. tanda baik untuk di sisi yang buruk kali ya. Iya, cara buruk untuk memberikan tanda yang baik. Karena kalau sampai dicuri atau sampai diambil begitu kan berarti ada orang-orang yang sangat menginginkan tanaman-tanaman itu kan. Betul. Berarti menunjukkan itu ke arah bahwa Platycerium atau Wilinki ini sedang on the rise lah, lagi naik di market. Dan pencurian pleti juga salah satu indikator bahwa tanaman ini sedang dicari dan Ya. harganya naik. Kalau mungkin dulu ya mungkin nggak begitu inilah ya. Dulu taruh pleti di depan rumah tenang aja ya, nggak ada yang ambil. Udah, mungkin kita akan ngobrol behind kamera lebih banyak lagi. Segitu dulu untuk obrol-obrolan pagi hari ini yang kesiangan. Terima kasih Om Martin sudah menerima kita. Anytime. Popland Market, mungkin kita akan ikut di next Flowing atau Jakarta buat acara event. Ya. tanaman. Atau Jakarta yang ke Bali. Haruslah, Ya. haruslah. Itulah kenapa kita ke sini. Semoga kita dapat feedback yang baik dari warga di sini juga, teman-teman di sini juga. Oke teman-teman, dadah. Thank you.